Halo sahabat bisikan malam, selamat bertemu kembali dengan channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya sahabat semuanya tahu dari update cerita kelanjutannya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Ketika Bayu datang, Mbah Sarmi terlihat sedang membersihkan rumput-rumput yang ada di kebun tersebut. Oh iya deh, cepat sana bersihkan kebun ini dari rumput-rumput itu, ucap Mbah Sarmi kepada Bayu. Dengan sabit yang dia bawa, Bayu segera membantu Mbah Sarmi untuk membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tumbuhan yang ada di kebun tersebut. Namun raut wajah Bayu masih terlihat sangat gelisah, dia masih saja memikirkan kejadian malam itu. Apa benarkah, aku berhubungan badan dengan wanita cantik itu? Ucap Bayu dalam hati sambil terus mengayunkan sabitnya. Apa mungkin juga, seorang wanita cantik tiba-tiba datang ke pinggir sungai yang terpencil itu? Kenapa dek, kok kamu terlihat gelisah begitu? Apa kamu ini lapar? Kalau emang kamu lapar, sudah, kamu ikut aku saja untuk bantu-bantu di sini, kata Mbah Sarmi sambil menatap wajah Bayu. Mbah Sarmi benar-benar sangat terbuka terhadap Bayu. Ketika Mbah Sarmi melihat wajah Bayu yang terlihat sedang bingung, Mbah Sarmi segera mengerti bahwa Bayu sedang punya pikiran berat di dalam kehidupannya. Anu Mbah, saya tadi malam mimpi, kata Bayu sambil menghentikan ayunan sabitnya pada rumput-rumput di antara tumbuhan yang ada di kebun itu. Mimpi apa dek? Tanya Mbah Sarmi. Itu Mbah, sewaktu saya di pinggir sungai, saya bermimpi bertemu wanita yang sangat cantik. Dia memakai kebaya hijau, kata Bayu dengan ekspresi sedikit cemas. Alangkah kagetnya Mbah Sarmi setelah mendengarkan penuturan Bayu tersebut. Dek bentar, apa ciri-ciri wanita itu berambut panjang sepinggul, dan kemunculannya diiringi lantunan musik gending Jawa? Iya begitu Mbah. Apa Mbah mengetahuinya? Jawab Bayu sambil balik bertanya sama Mbah Sarmi. Iya dek, Mbah tahu kalau emang benar-benar cirinya seperti itu, jawab Mbah Sarmi sambil menatap Bayu. Tetapi Mbah, apa kejadian itu beneran atau tidak? Tanya Bayu sambil bibirnya sedikit bergetar. Masa di pinggir sungai di dalam hutan, kok ada wanita datang? Kayaknya, itu semua hanyalah sebuah mimpi belaka Mbah, ucap Bayu dengan wajah penasarannya, seakan-akan sedang menunggu jawaban dari Mbah Sarmi. Itu bukan mimpi dek, itu bagus. Apa wanita itu namanya Laraswati atau bukan? Tanya Mbah Sarmi kepada Bayu. Iya Mbah, betul sekali, dia namanya Laraswati, ucap Bayu yang tak kalah kaget lagi ketika Mbah Sarmi mengetahui nama wanita tersebut. Walah, itu sangat bagus dek, mujur sekali hidupmu, mujur sekali. Hidupmu sekarang sudah mendapatkan keberuntungan. Nyai Laraswati itu adalah Empu Kalimadas, berarti Nyai Laraswati sudah mengabulkannya. Apa doamu dan permintaanmu, hidupmu sebentar lagi akan segera berubah dek, ucap Mbah Sarmi sambil tersenyum. Entah kenapa dengan mendengarkan penuturan Mbah Sarmi yang begitu antusias, Bayu menjadi sangat bahagia sekali, terutama soal keberuntungannya. Keberuntungan apakah yang akan aku dapatkan? Ucap Bayu dalam hati, sambil diiringi rasa penasarannya terhadap cerita penuturannya Mbah Sarmi selanjutnya. Lantas, saya harus bagaimana Mbah? Tanya Bayu. Sudahlah, kamu kembali saja ke warung, lalu ceritakan kisahmu ini sama Mbah lakimu di sana. Dia yang lebih tahu deh, ucap Mbah Sarmi sambil tersenyum. Oh begitu ya Mbah, ucap Bayu sambil minta izin untuk segera pergi dari kebun tersebut. Bayu yang begitu bersemangat, dia langsung berdiri dan segera bergegas pergi menuju warung. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 6.30 pagi, sehingga para peziarah yang datang masih sedikit, sebab itu warung Mbah Soleh juga masih sepi. Hanya ada Mbah Soleh yang melanjutkan kegiatan menggorengnya.
Loh dek, kok cepet banget? Tanya Mbah Soleh yang kaget dengan kedatangan Bayu. Anu Mbah, saya disuruh sama Mbah Putri untuk cepat-cepat menemui Mbah. Ucap Wahyu sambil memandang Mbah Soleh. Mbah Putri menyuruh kamu ke sini. Ayo apa yang ingin kamu ceritakan dek? Tanya Mbah Soleh sambil mengerutkan keningnya. Begini Mbah, semalam saya bertemu Nyai Laraswati, ujar Wahyu sambil menarik kursi untuk duduk. Entah mengapa Mbah Soleh langsung kaget setelah mendengar perkataan Bayu soal itu. Mbah Soleh langsung mematikan penggorengannya, sambil bergegas pergi dari tempatnya dan juga menutup warung tempat jualannya. Setelah Mbah Soleh menutup warungnya, Mbah Soleh langsung menghampiri Bayu yang sedang duduk itu. Loh kok kenapa ditutup warungnya Mbah? Ucap Bayu kaget dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Soleh itu. Tiba-tiba Mbah Soleh menarik tangan Bayu untuk menuju ke salah satu bilik kamar yang sudah lama tidak dibukanya. Dan ketika pintu kamar itu dibuka, bau aroma harum yang semerbak tercium oleh hidung Bayu. Ruangan itu hanya disinari oleh cahaya yang masuk dari satu-satunya genteng kaca yang ada di atasnya. Ruangan tersebut terlihat tidak terang dan tidak gelap, malah terkesan lebih mistis apabila dikombinasikan dengan aroma harumnya wewangian di situ. Kali ini Bayu duduk di depan Mbah Soleh, sambil menatap Mbah Soleh yang begitu hikmatnya, yang membuat Bayu begitu gugup. Tujuan kamu kesini itu untuk apa dek Bayu? Tanya Mbah Soleh dengan tegas. Anu Mbah, saya ingin kaya. Ucap Bayu tanpa malu-malu seraya berkata lagi. Saya sudah kehilangan aset-aset saya Mbah, sekarang saya jatuh miskin, saya juga terlilit hutang yang tak terhitung banyaknya, keluarga saya juga terancam diusir dari rumah. Ucap Bayu tanpa malu-malu lagi. Sekarang doamu sudah dikabulkan dek. Nyai Laraswati mau menemui kamu, yang artinya Nyai Laraswati mau membantu kamu. Kata Mbah Soleh sambil menatap wajah Bayu. Ayo, sekarang ceritakan pertemuanmu sama Nyai Laraswati itu. Kata Mbah Soleh sambil tersenyum. Bayu mengangguk, sambil menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Nyai Laraswati itu. Dia menceritakan semuanya kejadian yang sudah menimpa dirinya, mulai dari awal sampai akhir kepada Mbah Soleh tanpa malu-malu. Begitu Mbah, semua kejadian yang telah menimpa saya di waktu malam itu. Ucap Bayu sambil menghela napas dalam-dalam. Mbah Soleh hanya manggut-manggut mendengar kisah yang dituturkan Bayu tersebut. Tidak ada ekspresi menghina sama sekali dari raut wajah Mbah Soleh, yang ada hanya wajahnya yang semakin tegang saja. Kamu orang yang terpilih dek, ucap Mbah Soleh. Terpilih bagaimana Mbah? Tanya Bayu dengan wajah bingung. Aku kan sudah bilang, bahwa Nyai Laraswati mau menemui kamu. Yang artinya, Nyai mau bantu kamu, dan Nyai mau kamu jadi suaminya. Loh kok Mbah, apa mungkin seperti itu bisa terjadi? Ucap Bayu yang benar-benar kaget dengan perkataan Mbah Soleh tadi. Saya sama sekali tidak menyangka Mbah, apabila saya harus menjadi suami dari Nyai Laraswati, sosok jin dari penunggu Kali Madas itu. Ucap Bayu pula. Dek, itu bagus. Tujuan kamu ke sini itu mau apa? Tanya Mbah Soleh dengan perlahan. Saya ingin sukses Mbah, saya ingin kaya. Saya sudah bosan dengan kemiskinan. Anak istri saya sudah menunggu di rumah. Ucap Bayu dengan nada lantang. Dek, dengarkan saya, kata Mbah Soleh sambil meneruskan ucapannya. Enggak ada orang bisa sukses tanpa pengorbanan, baik itu pengorbanan dari segi pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Nyai Laraswati bakal mengabulkan keinginanmu dek, tapi dengan syarat, kamu harus menuruti keinginannya juga. Ucap Mbah Soleh sambil bertanya lagi. Apa kamu ingin kaya apa tidak? Yah saya mau Mbah, jawab Bayu dengan tegas. Kalau ingin kaya, semua itu ada aturannya. Nah sekarang kamu sudah ditunjukkan jalannya, dan sudah dipilih sama Nyai.
Sekarang ya terserah kamu saja, kamu mau ambil apa tidak? Ucap Mbah Soleh sambil menatap Bayu yang kelihatan masih bingung. Benar saja, ternyata pilihan yang diberikan Mbah Soleh itu malah menambah beban berat di hatinya Bayu. Malah dia terus-menerus memikirkan bagaimana untuk mencari uang yang banyak demi untuk menebus rumahnya kembali dan membayar hutang-hutangnya. Namun Bayu juga tidak semerta-merta melakukan pesugihan yang sangat aneh ini. Apabila pesugihannya adalah pesugihan yang hanya perlu memotong hewan atau bertapa di tempat ini, pasti Bayu akan langsung melaksanakannya tanpa pikir panjang lagi. Aku mengerti, kamu masih bingung. Ya sudah, sekarang kamu makan dulu sana, lalu mandi di sungai, sesudah mandi kamu istirahat saja, supaya dapat pencerahan. Bayu hanya bisa menjawab Mbah Soleh dengan anggukan perlahan. Duh, saya harus bagaimana ini? Gumam Bayu dengan bingungnya. Bersambung.